Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Yulianto. Di sini saya ingin membahas tentang bagaimana hukum orang yang sudah meninggal tetapi ia masih memiliki tanggungan sholat. Apakah sholatnya tersebut wajib diqodoi ataupun tidak usah ataupun dibiarkan atau bagaimana? Jadi simak penjelasan sebagai berikut ini. Dalam kitab Fathul Mu'in itu Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan dalam redaksinya yang berbunyi seperti ini. Faedatan ay akra'u tegese maca sapa ingsun faedatan ing faedah. Man utawi sapane wong iku mati sapa man wa alaihi lan iku tetep ing atase man salatun utawi salat. Fala qada mongko ora ana ngodoni iku maujud wala fidyata lan ora ana bayar fidyah iku maujud. Jadi menurut Syekh Al-Malibari, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu barang siapa sudah meninggal tetapi ia masih memiliki tanggungan sholat, dalam artian dia masih memiliki kodokan sholat, maka tidak usah dikodoi ataupun ia membayar fidyah itu tidak usah melakukan kodok sholat dan juga tidak membayar fidyah. Itu pendapatnya Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tetapi ada lagi pendapat menurut golongan ulama lain, wa fi qaulin lan ikut tetap ing dalam qaul suwiji kajam mujtahidina segolongane ulama ahli ijtihad. Annaha utawi temen sune salat iku tukdo den kodoni apa salat anhu saking man. Li khabaril Bukhari krana hadise Imam Bukhari wa ghairihi lan liyane Bukhari. Wa min samalan saking mengkono-mengkono khabar ihtara melehu ing qaul sapa jampun golongane ulama min aimatina saking pira-pira imam kita. Wa fa'alalan nglakoni bihi kelawan qaul sapa Asubki Imam Subki an ba'di aqribihi saking pira-pira kerabati Imam Subki. Tapi ada lagi qaul yang lain mengutarakan qaulnya para ulama ahli ijtihad, sesungguhnya sholat yang sudah ditinggalkan ataupun sholat kodok tadi itu tetap harus dikodoi. Itu menurut ulama ahli ijtihad karena adanya hadisnya Imam Bukhari dan selainnya Imam Bukhari. Dan karena alasan tersebut, karena adanya hadis tadi, segolongan ulama dari imam kita, segolongan ulama dari madhab Syafi'iyah itu melaksanakan hadis tersebut dalam artian mengkodoi sholatnya orang yang sudah meninggal tetapi ia masih memiliki kodokan sholat. Bahkan Imam Subki pun itu melaksanakan kodok sholat tersebut untuk mengkodoi sholatnya sanak familinya yang sudah meninggal. Wanakola lanukil sopo Ibnu Burhanin Ibnu Burhan anil kodimi saking kol kodim anahu temen setuhune kelakuan iku yalzamu wajib al waliya ing wali in holafa lamun ninggal sopo wali terkatan ing tinggalan apa sing wajib apa ayu soliya yento nyolati sopo wali anhu saking man kasomi koyok madani poso. Imam Burhan itu mengambil pendapatnya kol kodim. Nah, kol kodim ini kaulnya Imam Syafi'i sewaktu masih berada di Irak. Jadi qaul qadim itu qaulnya Imam Syafi'i yang sewaktu beliau masih berada di Irak. Ibnu Burhan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mengutip pendapatnya Imam Syafi'i yang beliau masih berada di Irak. Sesungguhnya diwajibkan untuk wali ketika seorang yang meninggal itu meninggalkan suatu peninggalan, diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk mensolati atau mengkodoi sholat yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Kasomi, seperti halnya puasanya orang yang meninggal itu wajib, puasanya orang yang sudah meninggal itu tetap wajib dikodoi. Yang bolong puasa-puasa yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal itu tetap wajib dikodoi oleh wali, oleh ahli warisnya. Wafi wajihin lan ikut tetap ing dalam wajah suwiji alaihi iku tetep ing atase wajah kasiruna utawi ulama akeh min ashabina sanging pira-pira sahabat kita anahu utawi temen setuhune kelakuan iku yutamu awe mangan sapa wali angkuli salatin saking saben-saben salat muddan ing sak mud. Nah, ada lagi pendapat lain yang mana pendapat ini banyak dianut oleh sahabat-sahabat kita menurut yang mana pendapat ini masih banyak dianut oleh santri-santrinya Imam Syafi'i, ulama yang masih bermadhab Syafi'iyah. Apa pendapatnya? Seperti apa pendapatnya? Yakni pendapatnya itu sesungguhnya tidak apa-apa tidak disolati
tetapi diganti dengan memberi makan orang fakir miskin setiap satu sholatan 1 mud. Jadi misalnya orang tersebut itu meninggalkan 4 sholatan, maka nanti membayar 4 mud dan seterusnya. Waqala al-Muhibbut Tabari, waqala lan ngendikan sapa al-Muhibbut Tabari, Imam Muhibbut Tabari, yasilu tumeka lil mayiti kedue mayit apa kulo ibadatin saben-saben ibadah tuf'alu kang den lakoni apa ibadah anhu krana mayit. Iku wajibatan ana apa ibadah iku wajib au mandubatan utawa iku sunnah. Nah, pendapat Imam Tabari ini menguatkan apakah nanti pahalanya yang kita tujukan ke mayit itu sampai atau bagaimana? Jadi Imam Muhibbut Tabari itu menyebutkan setiap ibadah yang dilakukan yang mana pahalanya ini ditujukan kepada mayit, itu nanti pahalanya akan sampai ke mayit, baik ibadahnya itu wajib maupun ibadah sunnah. Seperti halnya yang umum di Indonesia, seperti halnya tahlilan dan lain-lain. Wa fi Syarhil Muhtar, ada lagi pendapat lain, ada lagi pendapat yang menguatkannya. Wa fi Syarhil Muhtar lan ikut tetap ing dalam syarah kitab Muhtar, limu alifi kedue wong kang ngangget Muhtar, madhabu ahli sunnati utawi madhab ahli sunnah. Analil insani temen sedune iku tetep kedue menungso ayat Allah yen to ndadekake sapa insan sawaba amalihi ing ganjaran penggaweane insan wa sholatihi lan sholate insan li ghairihi maring liyane insan wa yasilah lan tumeka apa sawab hu ing insan. Nah, dalam syarahnya kitab Muhtar itu disebutkan yang mana kitab ini masih bermadhab pada ahlu sunnah wal jamaah. Sesungguhnya bagi manusia hendaknya ia menjadikan pahala amal ibadahnya, amal pekerjaannya dan sholatnya untuk selainnya. Dalam artian bisa pahalanya bisa ditujukan kepada orang lain dan pahala tersebut itu sampai kepada orang tersebut. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini itu bahwasannya orang yang meninggal dunia tetapi ia masih memiliki kodokan sholat itu tidak apa-apa, tidak usah dikodoi dan juga tidak usah membayar fidyah. Itu menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.